Shalom jemaat Tuhan, sidang jemaat hati minta berdiri. Bertemu lagi dalam ibadah secara bersemuka. Terima kasih karena datang. Tuhan berserta kamu dan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Alai Toro. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa. Kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus anak tunggal Bapa, Tuhan Allah domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan segala yang kudus, Engkau segala Tuhan, Engkau segala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan bahwa kita akan terbang bersama Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ayo bersama-sama nyatakan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan bersama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan bersama. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu
kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Nyatakan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hanya dalam-Mu Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ayo bersama dengan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Bagi kita semua. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, hanya Tuhan Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, segenap hatimu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, hanya Bapa kekal mulia, hadir di sini, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Segenap mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tetap bersamamu, Bapa. Satukan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Doa untuk hari ini. Bapa Surgawi, anak-Mu yang bahagia dinyatakan supaya membinasakan perbuatan iblis dan menjadikan kami anak-anak Allah dan waris hidup kekal. Perkenankan agar kami yang beroleh pengharapan ini memurnikan diri kami sama seperti Dia yang ada dalam bumi, supaya apabila Dia menyatakan dirinya kelak dalam kuasa dan kemuliaan yang besar, kami akan menjadi mirip seperti Dia dalam kerajaannya yang kekal dan mulia, di mana Dia hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk. Pembacaan pertama dipetik daripada Mazmur 119 ayat 1 hingga 8. Di bawah tajuk bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Pertama, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang berpegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan tinta-tintamu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk memegang pada tetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Inilah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 12 ayat 28 sehingga 34. Ayat 28, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan Yesus sesuatu kepada Yesus. Inilah Injil Kristus. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur untuk kesempatan sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam ibadah online minggu ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, belajar daripada kebenaran firman Tuhan, mari kita sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan dan masa yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar dan dibentuk lebih lagi di dalam firman-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, supaya sepanjang kami membaca, mendengar akan firman Tuhan, Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami, khususnya di dalam hal berdoa. Kami berdoa Tuhan supaya hati kami siap untuk mendengar, dan biarlah hamba-Mu juga Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hormat kuasa-Nya bagi Engkau.
karena hanya Engkau yang layak ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, minggu ini kita sambung kepada siri khotbah kita, khotbah Yesus di atas bukit, dengan bertemakan hal pengabulan doa. Itu kita ambil daripada Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Anda. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, berdoa merupakan sarana yang boleh digunakan untuk memperolehi apa saja yang kita perlukan di dalam Tuhan. Pernahkah doa Anda dikabulkan? Nah, mungkin setengah orang berpikir seperti ini. Tuhan sepertinya meletakkan syarat ya, supaya doa si pendoa itu boleh dikabulkan. Mungkin ada orang yang berpikir doa seorang itu boleh dikabulkan apabila seorang itu hidup benar, ya. Mungkin ada orang berpikir perlu berpuasa baru doa itu akan dikabulkan. Mungkin ada orang berpikir kita perlu mengekang diri daripada dosa, dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dilakukan, barulah doa kita dijawab oleh Tuhan. Adakah ianya seperti itu? Ini mengingatkan kita semula kepada cerita si pemungut cukai dan orang Farisi. Dengan orang Farisi di bait Allah ya. Orang Farisi ini sangat yakin bahwa doanya akan didengar oleh Tuhan. Karena cara hidupnya yang benar. Tetapi si pemungut cukai di dalam petikan itu mengatakan dia berdoa dan mengakui betapa berdosanya dia sambil memukul-mukul dirinya sebagai tanda penyesalan. Firman Tuhan mengatakan doa si pemungut cukai ini dikenan oleh Tuhan. Ya, nah di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-24 kita mau belajar sesuatu daripada petikan ini. Bagaimana doa yang dikabulkan itu semudah dengan meminta. Ya, di dalam Markus ini saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan akan mengabulkan doa kita apabila kita percaya, saudara. Dan apabila kita yakin dan dengar, apabila kita bersungguh-sungguh untuk menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maka doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan kita di dalam pembacaan hari ini bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik, ya. Bapa yang mempunyai segala sesuatu. Doa yang dikabulkan memerlukan usaha, ya, memerlukan komitmen untuk menyentuh hati Bapa dengan merendahkan diri dan dengan memohon kepadanya walau siapapun kita, ya. Dan pada akhirnya di saat kita menunjukkan komitmen ini, dikatakan Tuhan akan menyatakan kemurahannya dengan menjawab doa-doa kita. Ada usaha yang harus kita lakukan. Apakah usaha-usaha itu? Nah, di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Tiga kata-kata ini mempunyai maksud yang sama, ya. Minta, cari, ketuk merupakan menunjukkan inisiatif, menunjukkan tindakan, menunjukkan perbuatan yang
memperlihatkan usaha, kesungguhan supaya doa itu boleh dikabulkan oleh Tuhan. Di dalam penjelasan yang lain, ianya berarti berdoalah dengan tulus, ianya berarti bersungguh-sungguh, berdoa terus, bertekunlah di dalamnya. Kalau kita mau artikan lagi, kita mau luaskan lagi, meminta itu disamakan seperti seorang pengemis yang meminta sedekah sepanjang hari untuk makanannya. Dan sepertinya seorang pelancong yang menanyakan arah jalan setelah sesat di tempat yang asing, ya. Mencari itu boleh kita samakan seperti mencari benda berharga, kepunyaan kita yang hilang. Mencari itu sama apabila seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Mengetuk itu boleh disama artikan dengan seseorang yang tidak akan berhenti mengetuk pintu sehingga ada orang mendengar dan membukakan pintu untuk dia masuk ke dalam rumah. Usaha ataupun inisiatif ataupun tindakan-tindakan seperti ini membolehkan doa saudara dan saya dikabulkan, ya. Nah, jika kita benar-benar bersungguh-sungguh di dalam doa kita, adanya unsur desakan di dalam diri untuk sungguh-sungguh meminta tanpa putus asa, usaha-usaha seperti ini saudaraku tidak akan sia-sia. Kita akan menemukan Tuhan, kita akan mendengar dan Tuhan akan menjawab doa kita. Nah, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini penerapan yang kita boleh belajar daripada poin yang pertama ini ialah mengingatkan kita berapa bersungguhnya kita di dalam berdoa, ya. Tidak heranlah mungkin ada sebahagian daripada doa kita tuh tidak dikabulkan oleh Tuhan karena mungkin kita lebih bersifat bersahaja. Mungkin kita hanya minta tapi tidak bersungguh-sungguh, ya. Doa kita itu tidak menunjukkan usaha, ya. Doa kita tuh seperti mimegi, ringkas, singkat, tidak sepenuh hati dan tidak ada usaha di dalamnya. Firman Tuhan mengingatkan kita apabila kita mau doa kita dikabulkan, kita harus ada satu inisiatif, kita harus minta terus, kita harus cari kehendak Tuhan di dalamnya, dan kita harus mengetuk pintu sehingga berkat Tuhan itu dibukakan untuk kita. Nah, poin yang kedua ialah kita harus tahu bahwa di dalam ketikan ini Yesus mengingatkan kita bahwa Bapa itu memberi yang terbaik. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan adalah Bapa yang baik kepada semua kita, ya. Kita harus datang kepadanya dengan meminta hal-hal yang baik ini, ya. Dia memberikan hal-hal yang baik ini, dengar, hanya kepada mereka yang meminta kepadanya. Jika kita tahu Tuhan itu memberi yang terbaik, itu mengajar kita untuk berserah, ya. Berserah karena secara lahir ya manusiawi kita ini kurang baik di mata Tuhan. Dalam ayat yang ke-9 sebentar tadi memberikan gambaran serba sedikit tentang manusia lahiria kita. Kita tidak tahu apa yang baik untuk kita, tetapi Tuhan Bapa, Dia tahu apa yang terbaik untuk kita, terbaik untuk saudara dan saya. Satu hal yang harus kita ketahui, Bapa mungkin tidak memberikan apa yang kita minta. Doa yang dikabulkan itu mungkin membawa maksud Bapa tidak memberikan kita apa yang kita minta. Tetapi Bapa, doa yang dikabulkan itu adalah bila Bapa memberi yang terbaik untuk kita.
Ya, doa yang dikabulkan bukan hanya menurut kehendak kita, tapi doa yang dikabulkan apabila kita menerima yang terbaik daripada Tuhan, daripada Bapa yang mengasihi kita. Saudaraku, secara penutup kita diingatkan supaya kita jangan hanya meminta, ya, tetapi dalam masa yang sama kita harus mengetuk, ya. Kita harus datang kepada Tuhan dan meminta dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan doa, melainkan memohon, melainkan bergumul kepada Bapa atas setiap keperluan dan permohonan kita. Saya percaya doa kita akan dikabulkan. Bila firman Tuhan ini menjadi berkat kepada setiap jemaat hari ini, dorongan saya supaya jemaat Tuhan tetap bersungguh hati di dalam memohon kepada Tuhan. Saya mengerti di dalam melalui endemik ini kita melalui berbagai pergumulan ataupun masalah, ada keperluan-keperluan tertentu yang kita mau angkat dan utarakan kepada Tuhan. Dan dorongan saya supaya jemaat Tuhan tidak putus asa, terus berdoa, terus yakin, terus meminta penyertaan Tuhan di dalam setiap keadaan yang Anda hadapi. Saya percaya Tuhan tidak akan melalaikan setiap keperluan Anda secara jasmani maupun secara rohani. Sebelum kita mengakhiri khotbah ini, mari kita semua berdoa. Saya pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih karena Engkau sungguh kekuatan kami. Engkau berbicara kepada kami lewat melalui firman. Kami berdoa Tuhan supaya di dalam khotbah hari ini, dalam firman Tuhan yang kami terima hari ini akan menjadi satu kekuatan bagi kami untuk tetap setia berdoa. Kami tetap bersungguh hati di dalam berdoa, terus menerus mengangkat permohonan kami kepada Tuhan tanpa putus asa. Kami berdoa supaya kami punya pengenalan yang benar, kami punya pengertian yang benar akan doa dan juga permohonan kepada Tuhan di saat kami meminta, di saat kami bersungguh hati memohon kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau mendengar dan akan menjawabnya. Berkati setiap jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Biarlah Tuhan pekerjaan Tuhan yang luar biasa akan terjadi, Roh Kudus Tuhan yang akan menjadi penghibur dan pendorong bagi setiap mereka. Biarlah berkat Tuhan akan terus dicurahkan dalam hidup mereka masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Dan Tuhan akan dimuliakan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hormat kuasa hanya bagi Engkau, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terpuji termulia Engkau Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati. Selamat berhari Minggu. Pengakuan iman, Naisen bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia diselipkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan menentangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom, selamat bertemu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin memulakan pengumuman pada hari ini dengan mengucapkan syabas dan tahniah
kepada semua peserta-peserta konferensi doa Daesis yang telah setia mengikuti konferensi doa Daesis secara atas talian ini bermula hari Jumat dan berakhir semalam. Saya yakin percaya semua peserta-peserta pasti diberkati, pasti dikuatkan, dan mari kita bawa api doa itu di dalam gereja kita masing-masing dan di dalam keluarga kita. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Saya ingin mengajak semua jemaat, mari sekali lagi kita bergabung dalam doa, dalam persekutuan doa secara atas talian setiap hari Isnin pukul 7:30 malam. Manakala sel muda-mudi dan sel belia itu kita adakan serentak pada hari Kamis pukul 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Cumanya kita akan menggunakan password yang berbeza. Makanya untuk minggu ini dan mungkin minggu-minggu berikutnya kita akan jalankan sel muda-mudi dan sel belia pada waktu yang sama, tetapi password yang berbeza. Makanya jangan salah masuk sel. Dan yang seterusnya juga, saya ingin mengajak semua jemaat Tuhan untuk berdoa secara khusus untuk program bulan Desember ini. Kita telah merancang ada banyak program. Kita ada sukan, Christmas peringkat zone, dan kita ada juga cabutan tiket berkat, kita ada caroling secara atas talian. Makanya saya mau supaya kita semua jemaat Tuhan ambil masa ini berdoa untuk semua program-program kita, dan berdoa juga untuk ibadah Natal pada tanggal 24 dan 25 bulan Desember ini, supaya Tuhan permudahkan segala sesuatu yang telah kita rancang. Dan akhir sekali juga saya ingin mengingatkan untuk semua jemaat, khususnya yang memiliki anak yang ingin dibaptis, sila bertemu dengan penginjil atau staf di gereja masing-masing untuk mendaftarkan anak kamu atau sesiapa calon-calon baptisan, dan kita akan atur waktu dan tarikh pembaptisan di gereja masing-masing. Dan terima kasih kepada semua yang telah melayani dalam ibadah online maupun ibadah bersemuka pada minggu ini. Dan terima kasih kepada semua jemaat yang setia untuk mengikuti ibadah online. Jangan lupa sewaktu kamu selesai mengikuti ibadah ini, sila hantar kehadiran keluarga kamu kepada staf dan penginjil di gereja masing-masing untuk rekod kita. Jangan lupa juga uang persembahan kamu boleh bank in kan ke dalam account gereja kita. Terima kasih kepada semua jemaat sekali lagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua berdoa. Ya Rabba syakara bara basandara basyikara bara basandara basyakara band. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan sekali lagi dapat beribadah secara bersemuka pada hari ini. Kami percaya Bapa semua karena kebaikan, kemurahan, dan anugerah daripada Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau adalah Allah yang perkasa, Engkau Allah yang besar, layak ditinggikan dan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh panggil Engkau Bapa. Kami ada privilege sebagai anak-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kematian-Mu Tuhan di atas kayu salib, yang sudah menebus kami daripada status kami sebagai anjing dan babi Tuhan. Engkau memurnikan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, Engkau berkati setiap jemaat kami di tempat ini. Setiap yang hadir pada hari ini Tuhan, tidak akan melangkah keluar daripada tempat ini dengan sia-sia. Firman yang sudah ditabur akan tertanam
menjadi benih di dalam tanah yang baik Tuhan. Kami percaya Bapa akan ada sesuatu yang luar biasa berlaku dalam kehidupan setiap kami. Akan ada penerobosan yang luar biasa Tuhan. Akan ada perubahan yang luar biasa. Akan ada keputusan untuk berani melangkah ke laut yang lebih dalam lagi Tuhan. Berkati setiap yang hadir Tuhan. Berkati setiap yang datang. Berkati setiap yang sudah join itu kebaktian online pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu yang luar biasa Yesus. Bapak, kami mau berdoa, kami mengingat Tuhan kami punya jemaat untuk keluarga Ence Jevesti Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga mereka. Engkau berikan penghiburan kepada setiap hati yang berduka. Tapi kami percaya Bapa dalam setiap pengakhiran ada satu permulaan kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, iblis tidak akan mencuri sukacita daripada keluarga mereka. Engkau, Roh Kudus-Mu yang akan memberikan penghiburan, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian kepada keluarga mereka ya Bapa. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, urapi, berkati, sukacita daripada syurga-Mu turun ke atas mereka ya Bapa. Ada kedamaian dalam setiap perasaan kehilangan mereka Tuhan. Karena Engkau yang betul-betul hadir, yang betul-betul memberikan mereka setiap kekosongan yang ada dalam hati mereka ya Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa untuk setiap jemaat kami yang sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, kami berdoa, kami ucap berkat, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Jehovah Rafa, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas dengan keadaan, tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan apa sekalipun ya Bapa. Dan Engkau Tuhan akan hadir kepada setiap pribadi, kepada setiap rumah yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Engkau hadir pada saat ini Tuhan, menjamah mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Bukan saja sakit secara fisikal Tuhan, tapi sakit secara rohani juga Engkau akan sembuhkan, Engkau akan pulihkan ya Bapa. Karena kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau adalah Allah yang berkuasa mutlak kepada setiap kehidupan ya Bapa. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Penyembuhan berlaku pada saat ini Tuhan. Kemenangan iman berlaku pada saat ini Tuhan Yesus. Kami klaim, kami isytiharkan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja pada saat hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Kau Tuhan. Kami yakin, kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, setiap gunung-gunung akan beranjak dengan iman kami, dengan percaya kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya, kami percaya, kami betul-betul yakin beriman kepada Engkau Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk konferensi doa yang akan dijalankan pada 5 dan 6 November ini. Tuhan, Engkau siapkan setiap hati yang mengikuti ini konferensi Tuhan. Kami berdoa Bapa, setiap apapun pelaburan mereka Tuhan tidak akan sia-sia, tapi Engkau menyediakan mereka berkat secara spesifik mengikut keperluan kehidupan mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap yang melayani juga Tuhan Yesus yang akan mempersiapkan hati mereka ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, rangkaian internet pada hari itu Tuhan akan berjalan dengan baik, tidak ada gangguan ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, berkat yang luar biasa sedang menanti setiap peserta konferensi doa ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak, kami berdoa khususnya Bapak untuk kami punya activity sepanjang Christmas ini Tuhan. Kami berdoa Engkau bagi kami hikmat seperti mana Christmas yang Engkau inginkan ya Bapa, yang berlaku dalam kami punya paroki pada tahun ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau bagi kami hikmat, Engkau nyatakan Tuhan kehendak-Mu, Engkau nyatakan visi dan misi-Mu Tuhan yang harus kami lakukan untuk Christmas tahun ini ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah tahu, Engkau sudah berikan dan Engkau akan melaksanakan, dan Engkau akan memberkati setiap yang akan melayani ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Engkau bekerja di dalam gereja kami, Engkau bekerja di dalam paroki kami Tuhan Yesus dengan luar biasa ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk keluar,
untuk melaksanakan amanat agung, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, padamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Mari kita bersama-sama. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu